Get the idea? Niatnya mau liburan, malah berujung petaka. Halo cuy, balik lagi sama gue di Film Bang. Apa kabar nih? Masih dalam suasana puasa ya? Biar makin semangat, kali ini gue akan mengajak kalian untuk berkelana di hutan West Virginia. Film berjudul Wrong Turn 6 menceritakan bagaimana aksi dari sekumpulan psikopat yang tinggal di dalam hutan. Tentunya di sepanjang film akan dihiasi dengan adegan-adegan yang memanjakan mata kita ya guys. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Berawal di tengah hutan yang sangat rindang, terdapat sebuah trek permainan sepeda dan terdapat sebuah kolam air panas yang tersembunyi. Datanglah sepasang muda-mudi yang kelelahan mengayuh sepedanya. Mereka pun langsung beristirahat dan memarkirkan sepedanya. Laki-laki langsung ancang-ancang, nyemplung ke dalam kolam ini cuy. Nggak mau ketinggalan, wanita juga pun perlahan-lahan membuka semua pakaiannya sampai terlihat aset negaranya yang sangat simetris sempurna. Tanpa sadar aksi mereka berdua diperhatikan oleh seorang psikopat yang mengamati mereka. Nggak peduli, mereka pun langsung main kuda-kudaan di dalam kolam air panas. Laki-lakinya di bawah, wanitanya di atas. Ya, begitulah ya. Singkat waktu, cuma beberapa menit aja sih, mereka pun udahan. Kembali pakai baju dan melanjutkan perjalanan mereka menggunakan sepeda. Namun, baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba si laki-laki udah hilang entah kemana. Celingak-celinguk mencari di mana perginya sang kekasih, ternyata sang pacar tertusuk sesuatu di lengan. Saat mau dibantu, tiba-tiba sang psikopat langsung memanah pria ini tepat menembus kepalanya. Wanita ini ternyata lebih takut mati daripada takut kehilangan pacarnya. Dia pun buru-buru kabur, namun karena sangat panik, dia pun gak sadar kalau di depannya ada kawat bersilet langsung menancap di mukanya. Karena gak bisa bergerak, langsung dihabisi oleh para psikopat ini. Film pun dimulai. Azab adu mekanik di tengah hutan ternyata benar adanya. Cerita pun pindah ke segerombolan anak muda yang ingin berlibur ke sebuah mansion, di mana si Dani katanya mendapat warisan sebuah mansion dari keluarganya. Di sini ada pacarnya Dani, yaitu Tony. Iya, ini emang gak kebalik kok cuy. Dani yang cowok, Tony yang cewek ya. Selain itu juga ada Vic yang duduk di belakang. Jadi mereka bertiga pergi menemani Dani untuk bertemu dengan keluarganya untuk serah terima sebuah warisan yang berupa mansion. Di sisi lain juga ada adiknya Tony yang datang bersama dua temannya. Namun apesnya mereka agak terlambat karena mengalami pecah ban. Dari sana cerita pun pindah ke Hotel Hot Spring yang merupakan mansion yang nanti akan diwariskan ke Dani. Di sana sedang diadakan acara orang tua. Walaupun sudah tua, ternyata mereka masih saja centil, menggoda pelayan di sana dengan berpura-pura menjatuhkan garpu. Pelayan yang bernama Jackson pun bukannya seneng, dia malah kesel. Di sisi lain kita diperkenalkan pada seorang perempuan yang cantik, idola kita semua, namanya Sally. Dari raut wajahnya, Sally sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Tapi Jackson dengan bijak menenangkan Sally dengan sebuah kecupan, membelai rambutnya yang udah pasti wangi ya. Singkat cerita, Dani pun sampai di mansion ini. Tony dan Vic langsung terpana melihat kemegahan bangunan yang semuanya akan diwariskan kepada Dani. Kedatangan mereka ini disambut oleh Jackson dan Sally. Ternyata mereka ini tidak mengira kalau Dani datang bawa teman-temannya. Apalagi satu rombongan lagi juga datang dan ikut bergabung. Tapi di sini Jackson masih memendamnya ya guys. Ya udah, karena udah pada nyampe, mereka pun disuruh masuk dan melihat kemegahan bangunan ini dari dalam. Sally pun langsung menggandeng tangan Dani tanpa peduli kalau Dani sudah punya pawang. Nah, Sally pun menjelaskan kalau Sally, Jackson, dan Dani adalah saudara. Mereka pun sudah disiapkan sebuah hidangan, namun karena Jackson tidak tahu Dani bawa teman-temannya, jadi ya hidangannya cuma untuk satu orang aja. Cerita pun kembali ke nenek-nenek tadi yang masih berharap kalau Jackson akan datang dan menikmati daging keriputnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya, tapi pas dibuka, loh kok kosong? Hanya ada sebuah gerobak dan tumpukan koper yang seakan-akan menyuruh nenek ini untuk pulang dari sana. Ia pun dengan sempoyongan mendorong gerobak ini dengan sekuat tenaga sampai di ujung lorong. Tiba-tiba sebuah kapak melayang dan nenek ini pun beda alam. Jackson pun langsung datang dan langsung marah-marah. Seakan-akan dia udah kenal baik sama sosok yang melempar kapak ini. Di sisi lain, para anak-anak muda ini pun lanjut berkeliling melihat betapa megahnya mansion ini. Apalagi di belakang mansion ada pemandian air panas, mereka pun langsung nyebur menikmati kolam yang sangat hangat ini. Di dalam hati, Dani pun mulai membayangkan semua ini akan jadi miliknya. Ia pun sampai mencium mesra pacarnya sebagai rasa syukur. Tapi dari kejauhan, Sally ternyata cemburu melihat Dani bertukar jigong dengan Tony.
Singkat cerita, di tengah malam, Jackson berjalan sendirian menembus dinginnya hutan. Di sana, ia bertemu dengan para psikopat. Jackson marah-marah pada mereka karena mereka tidak sabaran dalam bertindak. Jackson meminta mereka untuk lebih sabar dalam menghabisi calon korban lainnya. Anehnya, para psikopat ini nurut-nurut aja sama apa yang Jackson katakan. Di keesokan paginya, Tony melihat saat Jackson membersihkan bekas darah dari nenek yang kemarin. Tapi di sini Tony masih biasa aja, dia tidak sadar kalau itu adalah bekas darah. Sementara di kamarnya, adik Tony malah kegirangan karena menemukan mainan getar milik kakaknya. Dia pun langsung berfoto sambil memegang mainan ini layaknya sebuah piala. Dari sana mereka semua pun berkumpul, melihat dan memperhatikan foto-foto keluarga Dani. Sebenarnya mereka semua ini penasaran pada foto orang yang menutupi mukanya dengan karung goni. Lalu datanglah Jackson mengajak mereka untuk melihat koleksi dari para leluhur mereka. Di sana ada shotgun dan juga busur panah. Dani ternyata tertarik pada busur ini. Dia diajaklah ke tengah hutan sama Jackson. Dani akan diajarkan bagaimana caranya berburu seperti yang dilakukan para leluhur mereka. Target mereka kali ini adalah seekor rusa ya guys. Di sisi lain ada seorang polisi yang sedang berpatroli. Perjalanannya harus terganggu karena ada sebuah batang pohon yang dibiarin menghalangi jalanannya. Pak polisi ini lalu turun dari mobil untuk mengecek keadaan sekitar. Tidak lupa juga dia membawa shotgun. Tapi yang terjadi, sebuah panah asmara menusuk jantungnya yang membuat ia tidak berdaya. Sang psikopat malah lompat kegirangan saat bahagia karena mendapat korban. Nggak cukup satu, ia pun menembak lagi satu panah lagi yang menembus kepala bapak polisi ini. Setelah beres, mobil polisi pun dibuang dan ditabrakan ke dalam hutan. Nah, tidak sengaja suaranya ini didengar sama temannya Dani. Dia menyusul Dani ke dalam hutan, tapi bukannya Dani yang ia temuin, malah bertemu dengan psikopat yang sedang asyik nyemil rusa yang sangat segar. Ia pun panik berlari sekencang-kencangnya, tiba-tiba Dani pun muncul, mereka pun bertabrakan, terjatuh hingga terperosok mengenai kawat berduri. Dani pun terluka dan digotong kembali ke mansion. Di sana, ia pun dirawat oleh Sally. Dengan sangat lembut, Sally membasuh lukanya Dani dengan penuh rasa cinta dan perhatian. Berawal dari membasuh luka, sampailah Sally membuka celananya Dani, biar lebih gampang dibersihin, katanya. Sampailah Dani sudah sangat tegang, tiba-tiba datang pacarnya yang membuyarkan aksi mereka. Ya udah, Sally mengalah, ia pun pergi dari sana. Karena udah terlanjur tegang, Dani pun malah melanjutkan adu mekanik bersama pacarnya ya guys ya. Sally pun cuma bisa mendengar suara rintihan dari pacarnya Dani yang semakin membuat dia cemburu berat. Di sisi lain, teman-temannya Dani juga lagi asyik berendam air panas. Di tengah malam yang dingin memang paling cocok untuk berendam air panas, apalagi bersama sang kekasih ya guys. Teman-teman yang lain pun juga ikut bergabung, membuat suasana malam yang dingin berubah menjadi malam yang sangat menyenangkan. Apalagi sang kekasih langsung berdiri dan goyang ngebor dengan sangat aduhai. Di keesokan paginya, Dani pun menceritakan pada teman-temannya kalau dia akan tinggal di mansion ini dan akan mengelola mansion ini. Awalnya teman-teman menolak, tapi pada akhirnya mereka semua sepakat untuk mengelola mansion ini secara bersama-sama. Nah, setelah sarapan mereka pun berpencar mengecek ruangan demi ruangan yang ada di mansion ini ya guys. Tapi Jillian dan pacarnya mempunyai niat yang berbeda. Mereka malah fokus mencari barang-barang antik lalu mereka curi untuk dijual lagi. Patung demi patung mereka masukin ke dalam tas. Nggak sampai situ aja, Jillian pun menemukan sebuah ruangan rahasia. Ia pun mengajak pacarnya untuk masuk, siapa tahu di sana akan ada lebih banyak barang antik. Tapi ternyata di sana mereka malah menemukan sebuah ruangan sakral yang sepertinya dipakai menjadi tempat persembahan. Apalagi di sana banyak patung yang menunjukkan adu mekanik dan sebuah tempat di tengahnya yang menjadi tempat adu sodok menyodok. Pacar Jillian pun langsung tanpa basa-basi, ia pun duduk dan berpose seakan-akan menantang Jillian untuk olahraga di sini ya. Ya udah, namanya dipaksa, Jillian pun langsung mengadu mekanik bersama pacarnya di tempat sakral ini. Seperti biasa, Sally pun selalu memperhatikan setiap gerakan dari kejauhan. Apalagi sekarang Sally sudah semakin tidak tahan. Ia pun sambil meraba-raba aset negaranya yang mengikuti setiap gerakan yang Jillian lakukan. Namun di saat lagi enak-enaknya datanglah segerombolan orang berjubah dan langsung menggeprak kepalanya Jillian sampai ia terpental.
Lalu pacara pun dihabisi, kedua pahanya dibelah sampai terputus. Lagi-lagi azab adu mekanik di tempat sembarangan langsung terbalaskan ya guys. Saat psikopat ini ingin menghabisi Jillian, tiba-tiba Sally datang dan menghalangi mereka semua. Sally pun membawa Jillian ke kamarnya untuk diobati. Jillian sudah mengalami geger otak. Bukannya diobati sama Sally, Jillian malah digenjot. Sally pun sudah tidak tahan lagi, tapi saat ingin digenjot, tiba-tiba Jackson datang dan membuyarkan aksi kuda-kudaannya. Lagi-lagi Sally selalu gagal dalam beradu mekanik. Jackson pun menyuruh Sally untuk menghabisi nyawa Jillian dengan menimbunnya dengan bantal sehingga kehabisan napas. Ya udah, Sally ambil bantal dan menutup kepalanya Jillian sampai ia tidak bisa bernafas. Singkat cerita, Danny yang mulai jatuh cinta kepada mansion ini semakin didekati oleh Jackson dan juga Sally. Jackson memberitahu Danny tentang rahasia dari keluarganya. Tepat di tengah malam, Danny, Jackson, dan Sally, mereka bertiga pergi ke tengah hutan. Ternyata diam-diam Vic selalu mengikuti kemana Danny pergi. Tepat di tengah hutan, mereka pun tiba di sebuah desa yang berisi seluruh orang dengan wajah sangat aneh dan juga hancur. Tapi di sini Danny disambut layaknya seorang pangeran. Danny diberi sebuah minuman yang membuat dia sangat mabok. Jackson mulai bercerita. Ternyata semua penduduk ini adalah asli keturunan dari keluarga mereka. Nah, untuk melestarikan darah suci keluarga, mereka semua melakukan perkawinan sedara, atau yang bisa disebut dengan incest. Lately, everything's gone wrong. Dari kejauhan, Vic yang sedang mengawasi Danny pun malah ketahuan oleh seorang psikopat. Dia pun dibawa ke tengah-tengah untuk dijadikan makanan para warga di sana. Di sini Danny yang sudah mabuk, dia nggak sadar kalau temennya dijadikan ayam geprek yang nanti akan dihidangkan untuk warga-warga di sini. Bukan cuma warga aja, tapi Danny juga dipaksa mencicip temannya sendiri. Danny pun ya udah, dia mah nurut aja, dia nikmatin darah temannya sendiri. Akhirnya Sally pun mendapatkan apa yang ia idam-idamkan. Dengan tarian yang sangat menggoda sambil diiringi api unggun dan tepuk tangan warga setempat, Sally pun adu mekanik bersama Danny. Pokoknya sangat meriah lah cuy. Bermain kuda-kudaan sambil ditonton para warga yang memakan daging temannya Danny. Wanjir. Di keesokan paginya, Tony pun kebingungan mencari di mana pacarnya. Setelah mencari kemana-mana, Danny pun muncul dengan keadaan setengah sadar. Lalu dia pun tidur. Ya udah, mereka pun tenang karena Danny sudah mereka temukan. Perut mereka pun keroncongan, ya udah mereka pun pergi ke dapur cari makanan. Bukannya makanan yang mereka temukan, malah seonggok tubuh yang sedang dimasak oleh Jackson. Mereka pun kaget bukan main. Ternyata selama ini yang mereka makan adalah daging manusia. Apalagi mereka melihat pacara Jillian sudah beku di dalam freezer. Mereka pun kabur dari sana, namun mereka disambut oleh para psikopat yang siap menerjang mereka. Mereka dihadang, tidak bisa kabur kemana-mana. Salah satu teman mereka jadi pahlawan untuk mengalihkan para psikopat ini. Sehingga Tony bisa kabur, ia pun mencoba melawan. Tapi ya sudah tentu, 1 lawan 3 membuat para psikopat dengan santai bisa menghabisi nyawanya. Ia pun disodok menggunakan air layaknya sapi gelonggongan. Sampailah perutnya meledak. Sungguh kreatif ya para psikopat ini. Yang tersisa hanyalah Tony dan juga adeknya. Di sini adek Tony sudah mengajak kakaknya untuk kabur dari mansion ini. Tapi karena besarnya rasa cinta, Tony malah lebih memilih mencari Danny. Tony pun meninggalkan adeknya untuk menyelamatkan Danny. Dia pergi ke ruang senjata untuk ngambil shotgun. Sementara itu adiknya Tony malah terkena jebakan kaki. Membuat dengan mudah dia dihabisi oleh para psikopat dengan sebuah kapak. Panen. Tony membawa shotgun terus mencari Danny sampai ke ruang sakral. Di sana ia bertemu dengan Sally. Sally yang sudah habis digenjot tersenyum sangat bahagia. Apalagi dia menceritakan ke Tony bagaimana nikmatnya genjotannya Danny. Tony pun cuma bisa geleng-geleng tidak percaya apa yang Sally katakan. Tony pun malah mengejek Sally yang membuatnya jadi emosi. Mereka pun lalu baku hantam layaknya para wanita, bermain jambak-jambakan sampai berguling-guling. Lalu saat wajah Tony mau dicelupkan ke air panas, Tony pun bisa comeback dan malah wajahnya Sally yang dicelupkan. Biar lebih epik, kakinya Sally ditembak hingga pincang. Nah, muncullah Danny yang menghentikan aksinya Tony. Tapi Jackson melihat Sally sudah cacat, berniat membunuh Tony. Tapi di sini Danny mencegah Jackson dan malah membiarkan Tony untuk kabur dari mansion ini. Bukannya kabur, Tony malah menghabisi Jackson. Dia geprek wajahnya sampai tidak karuan. Jackson pun tewas.
Ya udah, Danny tidak punya pilihan lain, dia pun menodongkan shotgun pada Tony. Disuruh kabur kok malah membunuh Jackson. Tony pun heran kenapa Danny menjadi seperti ini. Danny pun cuma menjawab dengan satu kalimat, "This is family." Begitulah akhir hidupnya Tony, ia pun digeplak menggunakan kapak oleh si Kopek. Beberapa bulan kemudian, mansion pun kembali ramai. Mansion ini sekarang dikelola oleh Danny dan disewakan untuk acara pertemuan, reuni, dan juga pernikahan. Semua orang yang menyewa akan dihidangkan daging spesial, yaitu daging manusia. Nasibnya Tony sudah bisa kita lihat ya guys, dia juga dijadikan sebagai bahan makanan. Jackson sudah tewas, lalu siapa yang masak? Yang ternyata para psikopat inilah yang memasak makanan ngolah dari daging menjadi bakso. Di akhir film kita bisa melihat kalau Sally masih hidup walaupun dengan kondisi cacat. Sally dan Danny selalu berusaha untuk adu mekanik supaya mereka bisa mempunyai keturunan dan melanjutkan tradisi keluarga. Sally pun akhirnya bahagia karena bisa beradu mekanik setiap hari bersama pria yang ia cintai, yaitu saudaranya sendiri. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah berhati-hatilah saat makan di tempat orang. Bisa jadi itu bukanlah daging ayam, melainkan daging. Sudahlah cuy. Selain itu, janganlah bercocok tanam sembarangan, apalagi di tempat sakral. Karena bisa jadi ada azab yang mengintai kalian ya guys. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Gua cabut, like dan subscribe kalau kalian suka. Dan bye-bye.